Hasil uji coba Timnas Indonesia versus Iran, beda kelas, tim Garuda dipermak 5 gol tanpa balas. Timnas Indonesia harus rela menelan kekalahan 0-5 dari Iran dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Laga itu digelar di Al Rayyan Training City, Qatar, Selasa, 9 Januari 2024, malam. Timnas Iran memulai laga dengan sangat baik. Laga baru berjalan 2 menit, tim Meli mampu unggul berkat gol yang dicetak oleh pemain yang memperkuat Brentford, Saman Ghoddos. Timnas Indonesia menggunakan formasi 3 back pada laga ini. Skuad Merah Putih dipaksa untuk bertahan di babak pertama. Gawang Timnas Indonesia kembali kebobolan pada menit ke-21. Hernando Ari Sutaryadi harus kembali memungut bola dari gawangnya berkat gol yang dicetak oleh Roos Behcheshmi. Timnas Iran menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0. Kali ini Syahriar Moghanlou mendapatkan giliran menjebol gawang Hernando Ari Sutaryadi pada menit ke-35. Kedua tim melakukan perubahan pada babak kedua. Para pemain yang menjadi cadangan mendapatkan kesempatan menit bermain. Timnas Iran tetap tampil dominan. Tim yang ditukangi Amir Galenoe itu mampu menambah 2 gol lagi. 2 gol tambahan Iran pada babak kedua dicetak pada menit ke-71 dan 87, lewat brace yang dicetak Mehdi Gayedi. Laga uji coba ini menjadi yang terakhir bagi Timnas Indonesia sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Mereka akan menjalani laga perdana pada ajang tersebut pada Senin, 15 Januari 2024, melawan Irak. Iran pun akan menjalani laga perdana mereka di Piala Asia 2023 pada hari yang sama seperti laga perdana Timnas Indonesia. Tim Meli akan menjajal kekuatan Palestina. Uji coba Timnas Indonesia versus Iran jelang Piala Asia 2023, striker AS Roma Sardar Azmoun absen. Timnas Indonesia akan menjalani partai uji coba melawan Iran jelang Piala Asia 2023 Qatar hari Selasa, 9 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengatakan partai persahabatan ini berstatus tertutup. Dipastikan tidak ada siaran langsung untuk pertandingan kedua tim. Baik Indonesia maupun Iran tentunya sama-sama bakal menurunkan skuad terbaik demi persiapan terakhir menuju Piala Asia 2023. Namun satu striker Iran yang bermain di Serie A bersama AS Roma, Sardar Azmoun tidak main pada laga uji coba ini. Padahal Sardar Azmoun dalam kondisi siap dan masuk skuad Iran untuk Piala Asia 2023. Apa penyebab striker yang dipinjam AS Roma dari Bayer Leverkusen itu absen menghadapi Timnas Indonesia? Jadi semua berawal dari permintaan pelatih AS Roma, Jose Mourinho yang masih membutuhkan sosok Sardar Azmoun. Dalam sebuah kesempatan, Jose Mourinho menyebut dirinya baru melepas Sardar Azmoun usai pertandingan AS Roma melawan Atalanta. Partai AS Roma kontra Atalanta sendiri sudah digelar pada hari Senin, 8 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Andai pun sudah berangkat ke Qatar untuk gabung pemusatan latihan Iran, kecilkan Sardar main saat uji coba versus Timnas Indonesia. Meski tanpa Sardar, Timnas Iran memiliki satu penyerang berpengalaman lainnya yang berbahaya. Sosok yang dimaksud ialah Mehdi Taremi. Striker berusia 31 tahun ini juga punya reputasi mentereng karena berkarier di Eropa. Sejak Agustus 2020, dia bermain untuk FC Porto, salah satu klub elit di kasta tertinggi Liga Portugal. Kiprahnya bersama Porto juga luar biasa. Dari 171 laga di semua ajang, dia sukses mencetak 86 gol dan 53 assist. Di level tim nasional, pengalamannya juga tak main-main. Sebab, pemain kelahiran Bushehr itu sudah mengukir 76 penampilan sejak mengukir debut pada 11 Juni 2015. Kontribusi golnya juga tinggi karena mencapai 43 gol. Dalam 2 penampilan terakhirnya bersama Iran, dia sukses menyumbang 2 gol dan 1 assist ketika berjumpa Hong Kong dan Uzbekistan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hasil uji coba Timnas Indonesia versus Libya Jilid 2, gol Yakob Sayuri langsung dibalas. Tim nasional, Timnas Indonesia tumbang 2-1 atas Libya di laga uji coba yang berlangsung di Stadion Antalya, Turki, pada Jumat, 5 Januari 2023, malam waktu Indonesia Barat. Garuda sempat unggul lebih dulu oleh Yakob Sayuri di menit ke-7, namun dengan cepat Libya membalas di menit ke-9. Yakob berhasil mencatatkan namanya di papan skor usai meneruskan umpan cantik dari Ivar Jenner. Jenner sukses memanfaatkan pertahanan Libya yang sudah tertarik terlalu dalam. Sayangnya 2 menit setelahnya Osama El Sharini membobol gawang Timnas Indonesia. Skor pun menjadi 1-1. Tim nasional, Timnas Indonesia masih tertinggal 1-2 dari Libya dalam laga uji coba jilid kedua, pada Jumat, 5 Januari 2024, malam waktu Indonesia Barat bermain di Titanic Mardan Stadium, Antalya, Turki. Timnas Indonesia sejatinya tampil menekan, namun hingga menit ke-75, skor masih tak berubah 1-2. Ya, sejak awal babak kedua dimainkan pasukan Shin Tae-yong sejatinya cukup mendominasi. Namun, peluang-peluang selalu mampu diantisipasi dengan baik oleh lini pertahanan Libya. Pada menit 75, Sandy Walsh dan Egy Maulana Fikri pun dimainkan untuk menggantikan Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Tentu diharapkan 2 pemain baru itu bisa jadi pembeda di 15 menit terakhir. 경기에 있어서 대비할 수 있는 전반적인 오늘 회복 훈련을 기다려서 컨트롤, 개인 스킬 이런 거. Adam Alis dicoret, daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Shin Tae-yong akhirnya mengumumkan daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Ada 2 pemain yang harus dicoret dari skuad yakni Adam Alis dan Arhan Fikri. Sebelumnya, Timnas Indonesia berkekuatan 28 pemain saat menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki. Nah, sesuai regulasi, hanya ada 26 pemain yang bisa didaftarkan untuk Piala Asia 2023. Jadi, ada 2 pemain yang harus dicoret dari daftar awal. Shin Tae-yong memilih untuk mencoret Adam Alis dan Arhan Fikri dari skuad. Pencoretan Adam Alis bisa dibilang cukup mengejutkan. Sebab, pelatih asal Korea Selatan itu sempat memainkan Adam Alis pada duel lawan Libya. Adam bermain cukup bagus dan punya 1 peluang mencetak gol saat dimainkan. Adam Alis dan Arhan Fikri sama-sama bermain di posisi gelandang. Meskipun ada 2 gelandang yang dicoret, Shin Tae-yong tetap punya stok pemain yang cukup di lini tengah Timnas Indonesia. Namun, dengan dicoretnya Adam Alis, Timnas Indonesia dipastikan tanpa pemain Borneo FC di Piala Asia 2023. Kondisi ini cukup unik karena Borneo FC saat ini berstatus pemuncak klasemen BRI Liga 1 2023-2024. Mark Klok, Ivar Jenner, dan Ricky Kambuaya bisa jadi andalan di lini tengah. Lalu, masih ada Marcelino Ferdinand yang selama ini jadi salah satu pemain kunci Shin Tae-yong. Nah, yang menarik dari daftar 26 pemain Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023, ada 3 bek sayap kiri yang dibawa Shin Tae-yong. Ketiganya adalah Pratama Arhan, Shain Patinama, dan Edo Febriansah. Prediksi Timnas Indonesia versus Libya 5 Januari 2024. Timnas Indonesia akan berjumpa Timnas Libya pada laga uji coba di Stadion Mardan, Jumat 5 Januari 2025. Duel antara Indonesia versus Libya akan dimainkan mulai pukul 19.30 WIB, siaran langsung di Indosiar dan video. Setelah kalah 0-4 pada pertemuan hari Selasa, 2 Januari 2024, lalu, Shin Tae-yong menyiapkan perubahan. Sang pelatih memastikan bahwa Indonesia akan lebih serius. Indonesia akan menyiapkan taktik khusus dan dipastikan tampil berbeda jika dibanding laga pertama. Statistik pada pertemuan pertama, kubu Indonesia punya penguasaan bola lebih baik. Hanya saja, skuad Garuda tidak cukup kreatif dan efektif ketika membangun serangan. Sementara, ada banyak kesalahan di lini belakang. Indonesia harus memperbaiki koordinasi di belakang. Jordi Amat dan Justin Hubner harus sepenuhnya fokus.
Mereka tidak boleh membuat kesalahan elementer lagi jika tidak ingin melihat gawang Indonesia kebobolan.